setelah putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang mengharuskan kandidat Pilkada 2024 memiliki umur minimal 30 tahun dan mengurangi ambang batas pencalonan kepala daerah, PDI Perjuangan merasa bersenang-senang. Namun, khilafan antara MK dan DPR terkait revisi Undang-Undang Pilkada menimbulkan demonstrasi besar-besar di berbagai wilayah Indonesia. Dalam putusan MK nomor 60 dan 70 PW Seksi 2024, ketentuan umur minimal kandidat pilkada ditetapkan 30 tahun, menggantikan ambang batas pencalonan kepala daerah yang sebelumnya 20% menjadi 7,5% di wilayah berpenduduk lebih dari 6 juta jiwa dan 6,5% untuk wilayah berpenduduk lebih dari 12 juta jiwa. Namun, DPR mengabaikan putusan MK dan mencoba menganulirnya melalui revisi Undang-Undang Pilkada. Sekitar pukul 19 WIB, sejumlah anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan mendapatkan undangan dari Badan Legislasi yang berisi rencana mempercepat revisi Undang-Undang Pilkada pada keesokan harinya. Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan, DPP PDI Perjuangan, mengharapkan balik fraksi PDI Perjuangan di DPR mengawal putusan MK terkait beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada jika akan diarahkan melalui peraturan perundangan. Padahal, perlawanan PDI Perjuangan dalam rapat itu tidak terlalu tegas. Anggota DPR dari KIM menyatakan bahwa pergeseran isi dalam RUU Pilkada terkait revisi Undang-Undang MD3, MPR, DPR, DPRD, dan DPD merupakan soal sandera kepentingan. Para politikus PDI Perjuangan dirugikan oleh pergeseran isi RUU Pilkada dan khawatir akan kehilangan jatah kursi Ketua DPR. RUU MD3 kabarnya akan mengganti syarat Ketua DPR yang semula berdasarkan suara terbanyak menjadi dipilih oleh anggota DPR. PDI Perjuangan meraih suara terbanyak di DPR dengan total perolehan 18,97% pada pemilu 2024. Tindakan DPR yang mencoba menganulir putusan MK melalui revisi Undang-Undang Pilkada menimbulkan kemarahan rakyat dan demonstrasi besar-besar di berbagai wilayah Indonesia. Gelombang protes, peringatan darurat, memiliki tujuan yakni meminta seluruh lembaga negara mematuhi putusan MK. Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat menghubungi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ketika aksi protes meluas dan terjadi penangkapan hingga korban luka-luka. Negosiasi dilakukan untuk tetap mengesahkan RUU Pilkada tanpa menganulir putusan MK. Namun, PDI Perjuangan diminta setuju dengan batas usia calon gubernur dan wakil gubernur yang ditetapkan Mahkamah Agung. Sebelum dua putusan MK terkait Pilkada 2024, PDI Perjuangan hanya berpotensi mengampanyekan kotak kosong. Mereka ditinggal sendiri oleh koalisi besar Kimplas dan tak bisa mengusung kandidat. Di beberapa wilayah lainnya, terdapat calon kontroversial yang melawan Kimplas. Di Jakarta, misalnya, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana dituding mencuri KTP warga untuk maju melalui jalur independen. PDI Perjuangan hanya bisa mengusung pasangan calon kepala daerah sendiri di 142 kabupaten kota dan 11 provinsi dari total 508 kabupaten kota. Konversi angka ke kata terbilang dan ikuti aturan pelafalan dalam bahasa Indonesia.